Selamat pagi sahabat Ama Bandung, salam jumpa. Dan hari ini dalam rubrik Ama Bandung Says, kita ketemuan seseorang yang sangat luar biasa, sahabat saya, Bapak Dadang Budiaji. Dan beliau adalah Ketua PMSM Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Jawa Barat. Nah, selamat datang Pak Dadang dan terima kasih untuk kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol di rubrik Ama Bandung Says episode 3. Nah, Pak Dadang, topik yang kita pilih, kita sepakati adalah manajemen sumber daya manusia di saat krisis. Pak Dadang ini spesialisasinya memang di SDM. Ya, beliau punya rubrik sendiri, bahkan dan juga latar belakang beliau sebagai seorang HR bagi sebuah perusahaan. Pak Dadang boleh nggak memperkenalkan diri dulu bagi sahabat-sahabat Ama Bandung? Kira-kira nama lengkapnya, kemudian latar belakang pendidikan, lalu Pak Dadang sendiri berkecimpung di dunia SDM berapa lama? Mangga, silakan. Baik, terima kasih Bu Jen, satu kehormatan yang luar biasa nih, diundang oleh Ama. Malah yang jadi hostnya ini gedungnya Ama ini. Sama-sama. Luar biasa ini ya. Nah, kalau mengenai diri saya sendiri, kalau orang pabrik mungkin di Bandung Raya mah sebagian besar mungkin udah kenal ya. Karena saya sih orang pabrik. Gitu ya. Jadi kalau bicara pengalaman profesional saya, 90 sampai 97 saya pegang HR di industri tekstil. Ya. Jadi memang saya biasa ngurusin orang banyak di pabrik gitu ya. Iya. 97 sampai hari ini dan tepat kemarin 1 Ya. Juli itu ulang tahun saya 24 tahun sebagai HR di industri aparel. Ya, industri aparel. 24 tahun luar biasa. Ya. Jadi dihitung-hitung ya pengalaman HR saya khususnya di manufaktur ya. 7 tahun tekstil, 24 tahun terakhir di aparel. Itu 31 berarti tahun. tepatnya, betul. Jadi ya biasa ngurus orang banyak karena pabrik ya, namanya pabrik padat karya gitu ya. Iya betul. Gitu, dan kaitan topik hari ini saya kira sangat relevan. Betul. Ya. Perusahaan mana sih yang nggak terdampak dengan pandemi ini? Iya. Gitu ya. Baik, sekarang kita sudah dengar Pak Dadang ini bukan hanya dari pendidikannya, tetapi juga memang orang expert, praktisi ahli dalam bidang SDM karena pengalaman beliau 31 tahun di bidang SDM. Jadi nggak salah lah kita mengundang Ama Bandung ini, mengundang Pak Dadang untuk kita ngobrol di situasi pandemik Pak Dadang saat ini ya, yang kita bilang sebut krisis lah ya, yang Pak Dadang bilang tidak terhindarkan. Pak, perubahan apa yang terasa sekali dalam pengelolaan SDM dan sebagainya gitu ya, hal-hal yang terkait dengan SDM. Silakan Pak Dadang. Yang paling menjadi trigger, kemudian kita harus berubah. Ya. Karena kayak yang namanya krisis itu kan ujung-ujungnya tuntutan perubahan. Iya betul. Kalau lihat situasinya, memang situasinya itu adalah kejutan, ya ada suatu kejutan, ada suatu ketidakpastian, dan ada suatu ancaman. Ya. 3 hal itu kan, betul, yang muncul dalam sebuah situasi krisis. Ya. Tapi ujungnya adalah semua dituntut berubah, ya kan? Nah, perubahan yang drastis juga ya. Drastis. Tanpa ada krisis pun perubahan itu selalu terjadi sebetulnya. Betul. Ya Pak Dadang ya. Betul. Ini sekarang drastis gitu. Jadi, karena krisis. Umumnya kan perubahan itu gradual. Ya. Kalau situasi normal ya. Evolutif. Ya. Nah, dan direncanakan. Betul. Nah ini kan seperti pilot ya. Ya. Menghadapi cuaca buruk. Benar. Situasi mengkhawatirkan, harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Setuju gitu ya. Trigger yang utama adalah aturan main new normal dan prokes. Itu membuat kita semua harus merubah seketika itu. Melakukan adjustment yang cepat. Iya. Di antaranya apa? Pastikan semua karyawan masuk ke lokasi kita dalam keadaan baik. Ya, tidak ada gejala. Ya kan? Mengikuti prokes. Ya. Bahkan sekarang yang namanya tes swab itu udah kayak beli kacang goreng ya.
Betul, betul. Udah kayak di tiap tempat, di tiap kios gitu ya. Tuh, ada guyonan tuh anak milenial katanya kalau dulu habis duit buat ngopi, sekarang habis duit buat tes web katanya. Buat antigen. Aduh, mungkin ada benernya juga sih gitu Iya ya. bener. Ya. Mau kemana-mana harus periksa mereka. Ya, mau pergi Iya. kemana, mau ngelamar kerja, mau Iya. wawancara, tes dulu. Iya, kan, gitu betul. ya. Nah, dari situ kemudian membuat kita memang harus mengikuti ya, perubahan dan tuntutan ini. Kalau enggak ya kita bisa kena sanksi ya. Betul. Ya, ada beberapa regulasi yang harus kita ikuti dan Iya. harus diurus dengan cepat. Iya. Ya. Kapasitas mau nggak mau. Oke. Di luar kewajiban prokes pun sebenarnya dengan PSBB atau aturan new normal ini, bayangkan saja. Toko-toko kan boleh buka tapi hanya boleh masuk orang 50%, bahkan ada yang boleh 25%. Iya. Iya. Kayak kami di aparel jualan baju, Bu. Bisnis kita boleh dibilang bisnis kerumunan. Kalau orang nggak ngumpul kita nggak jualan. Jadi secara bisnis memang sangat memukul dan menurut data 86% itu terdampak secara negatif. Terdampak secara negatif, bisnisnya goyang lah ya Betul. semuanya gitu ya. Betul. Bahkan kolaps, banyak Bahkan juga kolaps. yang kolaps gitu ya. Termasuk bisnis-bisnis raksasa yang kita dengar di Bandung nih ya Pak ya, Ya. yang juga termasuk yang kolaps gitu. Jadi bukan main gitu. Ya. Nah sementara kalau kita menuju ke SDM-nya gitu ya, secara Ya. spesifik ya Pak Dadang ya. Kalau SDM-nya sendiri nih perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan selain tentunya penyesuaian kompetensi mereka ya, tadinya nggak online ya otomatis mereka harus belajar online gitu ya, tim marketingnya dan sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi Pak Dadang? Yang pertama, yang paling urgent adalah penyelamatan perusahaan. Yap. Karyawan kita banyak, ribuan orang, Ya. tapi kemudian kita tidak bisa beroperasi secara maksimal, hanya separuh kapasitas. Ya. Bahkan pernah di bawah separuh kapasitas. Berarti kita punya SDM yang idle. Ya, kalau bahasa sehari-harinya dirumahkan terpaksa. Iya. Ya. Oh itu terjadi juga ya Pak ya, di rumah. Oke. Sekarang pertanyaan, terus pengupahannya bagaimana? Hak-hak mereka bagaimana? Dalam kondisi seperti ini, maka yang kemudian yang muncul itu adalah pengelolaan aspek hubungan industrial. Ya. Jadi kita memang harus bergotong royong dengan seluruh pekerja untuk bersama-sama menyelamatkan. Ya. Kalau perusahaannya nggak selamat, ya nafkah karyawan pun Terhenti. Semua. Ya, jadi kita membangun di sini adalah pemahaman ya, mindsetnya, iya, gitu ya. betul. Bagaimana menyadarkan mereka bahwa kalau bukan kita yang menyelamatkan perusahaan, siapa lagi? Dan yang terdampak itu hampir semua. Jadi bagaimana bersama-sama kita mengencangkan ikat pinggang, ya, prioritas mana dulu, ya. Dan itulah yang kita lakukan. Ya, kita sampai tiap bulan kita meeting ya, dengan serikat pekerja untuk mengevaluasi perkembangan dan menyepakati. Gitu. Sebelum pandemi kan nggak sesering itu. Betul. Itu ya. Pak Dadang, regulasi pemerintahnya sendiri apa nih yang kira-kira mensupport atau justru dirasa cukup berat gitu ya untuk dilaksanakan? Contoh, ada regulasi kan Pak, bahwa para HRD ini seharusnya memiliki sertifikasi dari BNSP, ya. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah itu tetap berjalan, gitu ya? Dan kemudian support apa di regulasi ini yang diberikan oleh pemerintah? Bisa diceritakan juga, Pak? Ya, sertifikasi ini per 1 Juli ini, kemarin ya berarti, 1 Juli, itu berlaku wajib. Itu sebenarnya terbitnya 2019 sebetulnya, 2 tahun yang lalu. Jadi ada surat edaran menteri yang isinya mewajibkan semua pengelola sumber daya manusia itu harus tersertifikasi. Sebelum pandemi ya Pak ya? Sebelum pandemi, gitu ya. Dan sebenarnya terakhir itu kami dari berbagai komunitas, stakeholders, diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk brainstorming lagi, mau meningkatkan status surat edaran itu menjadi suatu peraturan menteri. Artinya akan benar-benar definitif wajib. Kalau wajib kan berarti
kalau tidak diikutin akan ada sanksi kan begitu ya, biasanya betul, demikian. betul. Namun kelihatannya ini belum diterbitkan. Harusnya sih 1 Juli ini sudah terbit. Apakah misalnya dalam bentuk SK atau peraturan menteri, ya, tapi wacananya peraturan menteri, gitu ya. Dan job title apa yang diwajibkan? Ya mungkin kan tidak semua. Kalau yang namanya entry level kan, ya harus masuk dulu di bidang itu, baru kemudian sertifikasi ya. Karena sertifikasi ini kan titik tekannya pada portofolio, gitu ya. Jadi, tapi menurut hemat saya terlepas dari masalah regulasi, bagaimanapun kan doktrin di bidang SDM itu adalah the right man on the right job, on the right position. Artinya kita bicara kesesuaian kompetensi. Ya, jadi tanpa sertifikasi pun sebenarnya itu sudah keniscayaan gitu ya, di bidang profesi apapun. Jadi ya sebagaimana diperintahkan oleh Nabi gitu ya, serahkan suatu urusan pada ahlinya, gitu ya. Kalau diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya kan begitu sebenarnya. Saya kira itu hanya aspek legalitas saja ya. Tapi secara esensial, siapapun memegang suatu posisi atau jabatan tentu harus menguasai kompetensinya. Betul. Dan gimana Pak dengan regulasi yang lain sebenarnya sudah dicanangkan dari jauh sebelumnya oleh pemerintah, bahwa tenaga kerja asing ini kan boleh masuk juga ke Indonesia ya Pak ya. Nah, apakah untuk posisi HR mereka diperkenankan atau tidak gitu ya, dan apa saran Pak Dadang gitu ya untuk tenaga kerja Indonesia untuk mampu bersaing dengan baik gitu nanti ke depan ini ya. Kita berharap ya, dan kita yakin bahwa pandemi itu tidak akan selamanya, badai pasti berlalu gitu ya Pak ya. Nah, ketika itu terjadi, otomatis kan semua akan harus nginjek gas tuh ya untuk mengejar ketertinggalan dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak, kalau dilihat apakah posisi SDM ini boleh diduduki oleh tenaga kerja asing, itu yang kita perlu kejelasan. Dan yang kedua, bagaimana sih tenaga kerja Indonesia itu bisa bersaing dengan tenaga kerja asing ke depan? Tips apa yang Bapak bisa berikan? Silakan. Ya, yang pertama adalah mengenai saya pintu masuknya lewat globalisasi pasar kerja dulu. Itu kan tidak bisa dihindari, Ujen. Dari 2015 loh Pak, itu sebenarnya sudah mulai dicanangkan ya. Globalisasi tenaga kerja itu adalah keniscayaan. Betul. Dan kita pun butuh. Kata yang perlu di-underline, tidak bisa dihindarkan. Gitu ya Pak ya? Bisa dihindarkan. Betul. Sekalipun memang ada beberapa regulasi yang sifatnya pengecualian. Termasuk yang dikecualikan itu adalah para pengelola SDM. Itu mendapat perlindungan, Bu Jen. Jadi tetap harus WNI. Betul. Tidak bisa WNA jadi manajer SDM gitu ya. Memang ada proteksinya begitu ya dalam undang-undang, dalam peraturannya. Itu ya. Dan kemudian saran Bapak untuk tenaga kerja Indonesia saat ini dan ke depan deh. Saat ini nih menghadapi situasi krisis ini seperti apa, Pak Dadang? Dan ke depan ketika nanti globalisasi ini memang mulai akan berjalan dengan kencang nih, apa yang perlu dipersiapkan gitu ya, kira-kira silakan. Trennya itu menuju kepada sertifikasi sebagai pintu masuk untuk bisa bersaing mendapatkan suatu jabatan, gitu ya. Negara-negara tertentu sudah sangat mewajibkan atau jenis industri tertentu. Betul. Memang belum semua jenis industri, gitu ya. Saya ambil contoh aja misalnya nih, kebetulan ya kita nih ngobrol juga dengan Ibu sebagai orang LPKI. Kan untuk software tertentu wajib sertifikasi internasional, mengarah ke sana. Iya betul. Jadi sekarang tuh saya pikir LPKI kalaupun kita tidak bisa mengambil suatu degree atau postgraduate misalnya untuk level master atau doktor di bidang keahlian tertentu, karena itu di Indonesia sih masih cenderung ke jalur akademik, bukan jalur profesional, kecuali di negara maju begitu ya. Dokter praktisi pun banyak. Kalau di kita kebanyakan akademisi kan, begitu, buat ngajar, buat meneliti, gitu ya. Maka bagi kita yang belum berkesempatan ngambil sekolah lanjutan S2, S3 itu saya kira
Solusinya adalah mengambil sertifikasi. Ya, dan yang diakui ya tentu yang paling resmi ya, itu di Indonesia ya BNSP. Iya. Kalau Indonesia BNSP. Boleh saja ngambil sertifikasi dari negara maju gitu yang punya reputasi. Betul. Kalau bicara di bidang SDM kan, kalau di Indonesia tentu kita terikat dengan BNSP, gitu kan. Kalau yang sebelum ini sebenarnya kami orang-orang HR tuh berkiblatnya lebih ke Amerika ya. Di sana ada yang namanya Human Resource Certification Institute, gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan ya, jadi Pak Dadangnya, jadi saat ini kita semua menyadari bahwa kita ada dalam situasi krisis. Tapi dalam situasi krisis ini memang dibutuhkan satu pengertian, pemahaman yang baik dan juga kerjasama. Ya, tidak bisa diatasi hanya oleh para pimpinan perusahaan atau pihak perusahaan, tapi memang harus bekerja sama dengan pemahaman yang baik juga oleh pihak pekerja. Betul. Gitu ya. Sebenarnya inti dari manajemen adalah bagaimana mengantisipasi perubahan dan terus berubah kalau mau survive dan kalau mau growth. Tapi saat ini perubahannya dipaksa dan memang harus dilakukan ekstrim 180 derajat ibaratnya. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Dadang sendiri juga menyarankan bahwa saat ini nanti mumpung nih mungkin ada work from home, kemudian yang bekerja mungkin diatur 50% atau 75%, 25 dan sebagainya. Waktu-waktu kosong itu dipakai untuk mempersiapkan diri menghadapi era ke depan. Globalisasi yang tidak terelakkan gitu ya Pak ya. Dan kuncinya adalah sertifikasi baik dalam negeri dari BNSP atau sertifikasi dari luar negeri yang pengakuannya memang udah internasional. Gitu ya Pak ya. Punya reputasi yang baik ya. Ya, punya reputasi yang baik. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, Pak Dadang, dari AMA juga kita ingin tahu. Pak, boleh cerita nggak? Kalau dari Bapak sendiri sebenarnya manfaat apa sih yang Bapak peroleh ketika Bapak bergabung dengan AMA Bandung khususnya? Yang pertama, karena AMA ini kan tidak dibatasi oleh bidang fungsional tertentu. Saya berkesempatan belajar isu-isu di luar isu HR. Jadi saya nggak kuper ya. Betul. Jadi saya bisa lebih bijak gitu ya, melihat bahwa ada sudut pandang atau perspektif lain di luar sudut pandang sumber daya manusia. Jadi secara lebih komprehensif. Karena di AMA disajikan hampir semua topik. Betul. Ya, semua kan bidang fungsional itu kan ada sumber daya manusia, ada keuangan, gitu kan, ada operation kan, ada finance, bahkan ada yang sifatnya soft skill ya, kayak motivasi atau yang makro. Berapa kali kita mengundang Pak Faisal Basri, gitu kan, supaya kita orang yang udah ada di level menengah atas atau menuju puncak itu kan perspektif makronya dapat gitu ya. Nggak cuma mikirin teknis operasional. Gitu, dan satu bidang tertentu. Betul, gitu ya Pak ya. Itu yang pertama dari sisi wawasan lah kalau saya lihat. Kita bisa memperluas wawasan gitu ya. Dengan seminar yang rutin sebulan sekali gitu ya. Hal yang lain adalah bagi mereka yang juga memerlukan perluasan networking, kan kita bisa kenal dengan banyak sekali teman. Dari berbagai industri, dari berbagai jenis profesi. Itu kan pintu masuk rezeki ya. Network ya Pak ya. Sebagai seorang profesional, itu salah satu kunci utama ya, networking ya. Betul. Wah, terima kasih banyak Pak Dadang. Ngobrol-ngobrol yang sangat menarik dan komplit dari bagaimana menghadapi krisis saat ini, khususnya terkait dengan bidang SDM. Pak Dadang memang ekspornya, dan yang kedua apa kesan beliau tentang AMA Bandung. Terima kasih Pak sekali lagi sudah berkenan hadir, sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan. Sehat selalu, amin. Sukses selalu. Terima kasih sekali lagi Pak Dadang atas nama AMA Bandung. Sahabat AMA Bandung, mari terus bergabung dengan AMA Bandung, terus menimba ilmu, terus menambah network seperti disampaikan Pak Dadang.
Dan hari ini kita belajar satu topik yang sangat menarik, manajemen krisis khususnya di bidang SDM. Ya, jadi bagaimana di situasi krisis ini pengelolaan SDM ini bisa tetap berjalan dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi.